Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas Meulaboh, sebuah kota yang ceritanya tuh wah bener-bener dibentuk oleh lautan. Sebuah kota yang udah melihat semuanya, dari pasang surut sejarah, kejayaan perdagangan, sampai ketangguhan yang luar biasa. Yuk kita mulai. Lihat deh julukannya, Kota Tauhid Sufi. Ini bukan sekedar nama loh, ini tuh cerminan dari jiwa kota ini, identitas spiritual dan budayanya yang dalam banget, yang udah mengakar di pesisir barat Aceh dari dulu. Oke, pertama-tama kita harus paham fondasinya dulu. Posisi Meolaboh yang persis di tepi samudra itu bukan cuma soal peta, tapi ini adalah kunci buat ngebuka semua ceritanya. Jadi, Meulaboh ini ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Jaraknya sekitar 240 kilometer dari Banda Aceh. Tapi ada yang unik nih, nama aslinya itu Pasir Karam. Keren ya? Dari namanya aja udah kayak nandain takdirnya yang nggak bisa lepas dari lautan. Nah, sekarang kita mundur sedikit ke masa lalu Meulaboh yang gemilang. Jauh sebelum jadi pusat pemerintahan, kota ini dulunya adalah jantung perdagangan yang super sibuk dan makmur. Sejarahnya panjang banget. Awalnya Meulaboh didirikan di zaman Kesultanan Aceh. Tapi titik baliknya itu ada di abad ke-18. Saat itu, para perantau Minangkabau datang dan wish, langsung menghidupkan lagi perdagangan lada di sana. Meulaboh jadi terkenal. Terus, tahun 1877, ceritanya berubah lagi pas Belanda datang dan bikin pos militer. Nah, ini dia bagian yang bikin merinding. Salah satu tokoh kunci di balik suksesnya perdagangan lada itu, Datuk Mahkudum Sati ternyata adalah kakek dari dua pahlawan nasional kita, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Kebayang nggak, akar sejarah kota kecil ini ternyata nyambung langsung sama narasi besar bangsa Indonesia. Kedatangan kekuatan baru tentu aja bawa perubahan besar buat Meulaboh. Yuk kita lihat gimana peran kota ini berevolusi. Pas Belanda ambil alih, identitas Meulaboh ini bergeser total. Dari yang tadinya pusat dagang yang dinamis, kota ini diubah jadi pusat administrasi yang strategis. Ini cara Belanda buat mengontrol seluruh pesisir barat Aceh, dan Meulaboh jadi kuncinya. Setelah ngelewatin berbagai zaman, gimana sih wajah Meulaboh sekarang? Mari kita lihat potret modern dari kota yang super tangguh ini. Tentu saja, perjalanan panjang kota ini juga penuh ujian. Dan di tahun 2004, semangat yang udah ditempa berabad-abad itu dihadapkan pada tantangan terbesarnya. Sebuah peristiwa yang akan selalu jadi bagian dari kisah kota ini. Tapi, sama seperti garis pantai ini, yang terus-terusan dihantam ombak tapi tetap kokoh, Meulaboh itu nunjukin ketangguhan yang luar biasa. Kisah modern Meulaboh itu bukan tentang jatuh, tapi tentang semangat untuk bangkit dan membangun lagi jadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan ini bukti nyata dari semangat itu. Angka ini, lebih dari 67.000 jiwa, adalah populasi Meulaboh di tahun 2023. Ini bukan sekedar data loh, ini adalah tanda kehidupan yang bangkit, sebuah komunitas dinamis yang nunjukin kalau kota ini terus berdenyut dan tumbuh. Kehidupan di Meulaboh juga dibentuk sama alamnya, iklimnya itu hutan hujan tropis, jadi ya curah hujannya tinggi dan suhunya hangat sepanjang tahun. Lingkungan yang subur ini jadi latar yang sempurna buat kehidupan masyarakatnya yang dinamis. Kalau sekarang, Meulaboh itu pusat pemerintahan yang terstruktur. Sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Barat, kota ini menaungi 4 kecamatan dan 123 desa atau gampong. Benar-benar jadi tulang punggung administrasi buat kemajuan wilayah pesisir barat. Jadi, setelah kita lihat perjalanannya dari masa ke masa, apa sih warisan abadi yang bisa kita ambil dari kisah Meulaboh? Meulaboh itu adalah bukti nyata sebuah kota yang punya banyak lapisan identitas. Ada jejak emas dari perdagangan ladanya, ada kisah kepahlawanan, dan yang paling penting, ada semangat baja yang nggak pernah patah dalam menghadapi setiap gelombang zaman. Pertanyaan terakhirnya adalah, untuk sebuah kota yang udah berkali-kali membuktikan ketangguhannya, kira-kira apa ya yang akan dibawa oleh gelombang pasang berikutnya? Sejarah sih udah menunjukkan, apapun itu, Meulaboh bakal selalu siap. Terima kasih sudah menyimak.